Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersumber dari Abdul Somad bin Hisan. Qala berkata Abdul Somad bin Hisan, dia mengatakan, kuntu adanya aku inda Sufyan as-Sauri ketika sedang bersama Sufyan as-Sauri. Rodia ini. Hah? Serius? Oh, pantes. Radhiyallahu ta'ala, radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridho, ta'ala, Allah maha tinggi, anhu, terhadap itu Sufyan as-Sauri. Sufyan Sauri. Kata Sufyan as-Sauri, asma'u, aku mendengar. Asma'u, aku mendengar minhu dari Sufyan as-Sauri al-hadisa, atas hadis. Fakuntu, maka adanya aku fil masjidi, di dalam masjid. Yauman, pada suatu hari. Fasallaitu al-maghriba, maka aku salat maghrib ma'ahu, bersama Sufyan as-Sauri. Jadi waktu Abdul Somad bin Hisan bareng sama Sufyan as-Sauri, dia dengar ada sebuah hadis. Tatkala itu dia berada di dalam masjid bersama tuh Abdul Somad dan Sufyan as-Sauri. Jadi lagi di dalam masjid. Kemudian fasolaitul maghriba, kemudian salat maghrib. Jadi bareng-bareng ma'ahu, bareng-bareng bersamanya. Habis salat maghrib, pada khola, maka masuk itu Sufyan as-Sauri al-baita, ke rumah. Jadi rumahnya dekat masjid. Summa kharaja, kemudian keluar. Ilayya, summa kharaja ilayya, kemudian keluar tuh Sufyan as-Sauri menemui Abdul Somad bin Hisan. Wabiyadihi, dan di tangannya tuh Sufyan as-Sauri itu ar-ragifu, roti. Dia bawa roti. Wa alaihi zabibun, dan ada juga anggur kering. Kismis ya, yang suka kalau nengokin orang umroh. Kismis ya? Ya. Iya, itu anggur kering, namanya bahasa Arabnya zabib. Kalau namain anak namanya anggur kering ya zabib. Anggur bahasa. Siti Zabib. Ngapa dia anggur kering gitu. Wa alaihi zabibun, dan di atasnya dia juga bawa anggur kering. Biqadri kafi, sekira-kira secukupnya di tangan dah. Jadi dia di tangannya tuh dua. Jadi habis sholat maghrib, terus kemudian dia masuk rumahnya, terus dia keluar, nemuin lagi. Nah, keluar dari rumah dia bawa roti sama anggur kering di tangannya. Fagtanim tuh, maka aku menemui. Dia temuin tuh, disamperin gitu.
Khalautuhu, dan kemudian bertanya aku kepada As-Sufyan As-Suwari, nanya. Fakultu, aku mengatakan, yang dia tanya ini, rahimakallahu, rahimah sudah memberikan rahmat atau sayang kak kepadamu Sufyan As-Sauri. Allahu, yaitu Allah. Kata Abdul Somad bin Hisan, dia bilang kepada Sufyan As-Sauri, kata dia, lawin basatta, lau in basatta, begitu. Kalau digabung, lawin basatta. Jikalau engkau mau nyampur, basatta itu nyampur atau bergabung. Jika engkau bergabung ilan nasi terhadap manusia, payatika as-sarifu, maka akan datang kepada engkau Sufyan Suwari. Siapa itu as-sarifu? Orang-orang kalangan atas, orang-orang pejabat tuh ke atas tuh as-syarif disebutnya. RT, mulai dari RT dah, RT, RW, camat, lurah, nah itu as-syarif. Jadi golongan-golongan atau kalangan syarif, kalau si Sufyan As-Suwari mau ngumpul aja, ntar bakalan pada datang tuh. Karena Sufyan Suwari itu habis sholat pulang, habis sholat pulang. Ketemu orang kalau sama orang yang sholat di masjid, begitu. Nggak mau kelilingan, nggak mau kelilingan. Kalau ini udah datang Sufyan Azwari, kalau ini diceritaan Sufyan Aswari. Sufyan Azwari di sana baru sampai. Iya, masih masuk dah. Ini Ji. Payatika syarifu wal wadi. Al wadi ini golongan yang rendah di bawahnya, biasa-biasa aja gitu. Kalau tadi syarif golongan atas, wal wadi golongan bawah. Sini. Sini Rip, sini nih. Lega banget nih roti, sering roti nih. Rotinya geser Iya, roti. ntar gepeng kedudukan ini. Fayatika syarifu wal wadi'u, maka datang kepadamu Sufyan Suwari, kata Abdul Somad bin Hisan tuh, orang kalangan atas dan orang kalangan bawah, wal ghaniu, dan orang-orang kalangan kaya, orang-orang kaya, wal fakiru, dan orang-orang fakir, dan orang-orang fakir. Sampai situ ngerti nggak? Ngerti? Ngerti aja. Belum ngerti. Jadi Abdul Somad bin Hisan pada suatu hari itu bersama Sufyan Aswari itu di satu masjid beliau tuh. Kemudian dia sholat maghrib bersama. Habis sholat maghrib Sufyan Suwari itu pulang. Terus kemudian dia balik lagi nemuin Abdul Somad bin Hisan bawa roti sama anggur kering. Ceritanya biar ngobrol dah begitu. Iya. Terus akhirnya dia ketemu, terus ditanya sama Abdullah bin Hisan, nanya sama Sufyan Aswari. Kalau bukan lebih ke nanya sih, lebih disaranin. Jadi disaraninnya begini, lawin wasata ilan nas payatika as-sarifu wal wadi'u. Jikalau engkau bahasanya mau nyampur sama orang-orang nih, ntar bakalan orang yang kalangan atas ke, orang yang kalangan bawah ke, orang-orang kaya ke, orang-orang fakir ke, bakalan mau nemuin ngapain? Payastami'una minka al-hadisa. Maka tuh kalangan-kalangan tadi itu payastami'una bakalan ngedengerin semuanya
minka atas engkau As-Sufyan As-Sawri al hadisa atas hadis. Jadi jangan di masjid doang begitu, siar-siar juga keluar. Semuanya juga tuh, mau dari kalangan bawah, mau dari kalangan atas, mau yang kaya, mau yang miskin, pasti kalau engkau ngomongin hadis bakalan ngedengerin semuanya. Fayastami'una minka al hadisa. Kemudian bukan cuma dengerin, wa yahmiluna ankal hadisa. Kemudian yahmil, ngebawa, lebih make. Jadi setelah dengerin make, ngemake hadis. Jadi kalau hadis tuh baiknya memang kudu dipakai. Jadi nggak dengerin doang, oh iya nih hadis, oh iya udah ya, ntar nggak dipakai begitu. Jadi wayahmiluna ankal hadisa, dan juga make apa yang diceritakan oleh Sufyan As-Sawri tentang hadis. Faqala li, maka mengatakan, dijawab nih sama As-Sufyan As-Sawri, jawab, ay rajulu indaka Mansur, apakah engkau tahu tentang Mansur? Qala Abdus Somad bin Hisan jawab, kultu, aku mengatakan tentang Mansur tuh, imamun, seorang imam, sikotun, orang yang adil, ma'munun, orang yang terpercaya. Satu pertanyaan dari Sufyan As-Sawri dijawab sama Abdus Somad bin Hisan, Mansur mah orangnya adil, kemudian dia imam, dia juga orang yang terpercaya. Kala mengatakan lagi tuh As-Sufyan As-Sawri, nanya lagi, pertanyaan kedua, fa'ay rajulu indaka Ibrahim An-Nakhai, apakah engkau kenal tentang Ibrahim An-Nakhai? Apa yang engkau tahu? Qala, dijawab sama Abdus Somad bin Hisan, qultu, aku mengatakan, dia tuh imamun min a'immatil muslimina, dia itu imam dari sebagian imam-imam orang-orang muslim, tuh Ibrahim An-Nakhai. Qala, mengatakan lagi As-Sufyan As-Sawri, nanya lagi pertanyaan ketiga, fa ayyur rajulu indaka Alaqamah wa Abdullah ibn Mas'ud, fa ayyur rajulu indaka Alaqamah wa Abdullah ibn Mas'ud. Ditanya lagi sama Sufyan As-Sawri, apakah engkau tahu tentang Alaqamah dan Abdullah bin Mas'ud, engkau tahu nggak? Qala qultu, qala mengatakan nih Abdus Somad Al-Hisan, dijawab, aku mengatakan, qultu min afadilah ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu Alaqamah mah dan Abdullah bin Mas'ud tuh, dia tuh orang-orang unggulan dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hadasana, mengatakan tuh As-Sufyan As-Sawri, hadasana, telah memberikan hadis kepada kami. Siapa Mansur? Itu Mansur yang tadi ditanya pertama, Mansur. An Ibrahim, dari sumbernya tuh dari Ibrahim. An Alaqamata, dan dari Alaqamah. Jadi kalau misalnya ada kata-kata Arab, apalagi di hadis, kalau dia pakai an, berarti itu sumbernya langsung. Kalau min pakai perantara. Beda an sama min, sama-sama harap jar, tapi an itu sumber langsung. Misalkan kayak anin nabi, nah itu langsung dari nabi.
Nah ini udah diceritakan hadasana, diceritakan kepada kami. Siapa yang menceritakan? Mansur. Mansur dari mana? An Ibrahim, dari Ibrahim. Ibrahim dari mana? An Alaqamah, dari Alaqamah. Alaqamah dari mana? An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Pelayannya Nabi Abdullah bin Mas'ud tuh, yang kemana aja ngintil aja sama Nabi. Jadi sumbernya jelas. Qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ini hadis. Kata Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lama khalaqa jannata adnin, tatkala Allah sudah menciptakan surga Adnan. Ada namanya surga Adnan, Aden, Adnan dah kita ribet, Aden, kan begitu ya, enak. Surga Adnan. Ketika Allah sudah menciptakan surga Adnan dan memanggil Allah, Jibril alaihissalam, habis bikin manggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil sama Allah. Faqala lahu, maka mengatakan Allah kepada malaikat Jibril, intalik fanzur ila ma khalaqa li 'abdi li ibadi. Kata Allah, intalik, tengok noh, tengokin gih surga Adnan, fanzur, terus lihat gih ilama, atas perkara yang telah khalaqa Allah ciptakan li ibadi, untuk hamba-hambaku, wa auliyai, dan wali-waliku, kata Allah. Jadi Allah khusus bikin surga Adnan itu buat hamba-hamba Allah. Hambaku, enggak semuanya, hambaku, ibad. Kalau kita kan masih hamba namanya, ngaku hamba begitu, tapi mengaku juga beneran. Yang penting mau sujud, ada tapak sujud, nah itu hamba. Jadi bentuk penghambaan, atau kita benar-benar ngaku hamba mau sujud, berarti di dalam sujud itu yaitu salat. Bukan tahu sujud doang, dapat duit sujud, wah dia hamba, bukan. Tapi sujud itu salat. Allah kan nyuruh salat, di dalam salat ada sujud. Nah kalau kita mau sujud atau mau salat, berarti action penghambaan kepada Allah. Begitu. Nah kata Allah, Allah ciptakan surga Adnan. Habis bikin, dipanggil malaikat Jibril suruh ngeliat. Kata Allah, aku telah ciptakan tuh surga Adnan untuk hambaku wa auliyai, dan wali-wali Allah. Qala, maka mengatakan Allah tuh, kemudian fadhahaba, terus pergi. Siapa? Jibril alaihi salam, malaikat Jibril terus diperintah Allah langsung pergi. Yatufu fitil kal jinani, keliling di surga Adnan tuh, ngeliat, indahnya gitu ciptaan Allah tuh, surga yang Allah yang suruh tadi. Kita sana tengok, liatin, begitu cara kita. Gue udah bikin loh buat hamba gue sama wali-wali gue, begitu. Keliling naik, yatufu fitil kal jinan, yatufu berkeliling fitil kal jinani, di itu surga. Fasropat ilahi jaroyatun, fasropat tahu-tahu nongol ilahi terhadap tuh malaikat Jibril. Siapa? Jariyatun, bidadari, tahu-tahu ada di surga Adnan tuh. Tahu-tahu nongol pas lagi keliling malaikat Jibril, min huril aini min ba'di tilkal kusuri, nongol dari tempat pondok. Ada suatu tempat tiba-tiba nongol bidadari. Habis nongol, fatabassamat, senyum tuh bidadari, ila Jibril alaihissalam, ke malaikat Jibril senyum. Fada'at, maka terang. Bidadari senyum, terang beneran.
Apa yang terang? Jannatu adnin, yaitu surga adnin jadi terangnya luar biasa. Min du'i thanayaha, dari gigi-giginya tuh bidadari. Wah, terang banget. Pepsodent kalah. Ya, Pepsodent kalah bang. Bagaimana dia putihnya itu ya? Iya. Kita ngelihat cewek yang giginya putih aja kayaknya luar biasa. Kalau ini mah bukan putih lagi, bersinar. Menerangi dia jannatu adnin min da'i sanayaha, terang dari gigi-giginya tuh bidadari. Fakhara Jibrailu alaihissalam, tiba-tiba menjatuhkan diri nih malaikat Jibril alaihissalam, tiba-tiba sajidan, sujud. Habis ngelihat, wah terang banget ini surga adnin, dia tahu sujud begitu. Kenapa sujud? Fazanna annahu min nuri rabbil izzati. Kenapa sujud malaikat Jibril? Karena dia kata annahu, dia sangka malaikat Jibril tuh cahaya itu min nuri rabbil izzati. Disangkanya cahaya itu dari Allah. Maksudnya tiba-tiba Allah datang begitu, bukan dari tuh gigi. Padahal mah yang terang dari tuh gigi bidadari. Nah karena saking terangnya begitu, malaikat Jibril tetap sujud begitu. Iya, dia kata min nuri rabbil izzati, jakali dari cahaya Allah. Pada dathu, maka manggil tuh bidadari hu kepada tuh malaikat Jibril. Dipanggil tuh sama bidadari malaikat Jibril, ya amin Allah. Hai amin Allah, malaikat atau makhluk yang terpercaya, tangan kanannya Allah. Irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Panzur ilaiha, maka lihatlah ke itu bidadari. Jangan sujud. Kan tadi sujud ya? Iya, mau bidadari. Jibril, bangun apa? Nih lihat bidadari begitu. Angkat kepalamu. Faqala, maka mengatakan malaikat Jibril bilang begini. Subhanalladzi, Maha suci Allah, kata malaikat Jibril. Khalaqaki, yang telah menciptakan engkau bidadari. Faqalat, maka berkatalah tuh bidadari si Ajaroyah mengatakan, ya amin Allah. Hai amin Allah, julukan atau gelar kepada malaikat Jibril. Tuh bidadari manggilnya ya amin Allah. Hai makhluk yang dipercaya sama Allah. Atadri, apakah engkau tahu? Ditanya bidadari. Liman khuliqtu, untuk siapa aku diciptakan? Kalau cara kita ini udah gampangnya. Jibril, lu tahu kagak gue diciptain buat siapa? Begitu. Tiba-tiba ada gua gitu, bidadari ini. Iya. Atadri liman khuliqtu, apakah engkau tahu aku diciptakan untuk seseorang? Kala, mengatakan Jibril tuh, lah aku nggak tahu, kata dia. Kata mereka, lah gua kagak tahu. Kala, maka dijawab lagi tuh sama bidadari. Kata bidadari, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqani, telah menciptakan aku, liman, untuk orang, athara, yang orang itu udah memilih ridallah Ta'ala, atas keridoan Allah Ta'ala, ala hawa nafsihi, dibanding dia milih hawa nafsunya sendiri. Tuh pelajaran buat kita dari kisah ini. Dan ini nyata dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini berarti benar adanya Allah telah ciptakan surga Adnan
yang di situ ada bidadari, disiagain bidadari di surga Adnan. Buat siapa tuh bidadari? Buat orang yang memang di dunia apapun yang dia lakukan hanya mencari ridha Allah, bukan ala hawa nafsihi, ngikutin hawa nafsu. Ngikutin hawa nafsu yang kemarin masih nyambung, yaitu dari asirkul asgor, rasa ria, rasa kepengenan sesuatu. Timbang ngaji aja kudu hati-hati. Timbang ngaji, berangkat mau ngaji aja, ngaji mah ngaji aja. Mau berangkat, nggak pengen dipuji, nggak pengen bisa juga nggak. Masalah bisa urusan Allah, Allah yang kasih. Saya mau udah berangkat aja dari ridha Allah aja, lillahi ta'ala, udah gitu. Soalnya kalau niatnya bisa, sama Allah dikasih bisa, ngerinya sombong. Kudu dipikirin, detailnya begitu. Pengen bisa, iya, sama Allah dikasih bisa. Ngotot pengen bisa, ngotot. Yang nggak boleh ngotot, ngototnya ridho aja. Mau ngapain sih ngaji? Nyari ridho Allah. Adapun dikasih encer otak kita, dikasih bisa sama Allah, itu semuanya kekuatan Allah. Haula wala quwata illa bi'aunillah. Nggak ada daya kita itu, nggak ada kekuatan kita itu kecuali bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah ini semuanya dapat. Kemudian bidadari perempuan, ini luas maknanya. Bidadari itu peneman, menjadi teman. Terus perempuan bagaimana? Apakah perempuan nggak dapat? Perempuan tenang aja. Rata-rata perempuan tuh senangnya bukan timpalannya. Laki-laki senang sama timpalan. Goyangnya kita itu laki-laki rata-rata goyangnya. Kalau udah mau perempuan, udah kalah dah, kata Lukman. Udah kalah. Iya. Kalah, repot. Sama perempuan, laki-laki paling kenceng. Kenapa nih? Kalau laki-laki nih yang diceritakan. Laki-laki itu waktunya luas, dikasih kebebasannya luas, dan dia lebih sering kesono kemari, maka gangguannya juga banyak. Duitnya dia yang pegang, duitnya dia yang cari, jadi dia juga ngerasa bebas. Nah orang perempuan gimana? Rata-rata perempuan tuh memang yang diwajibkannya selalu di dalam. Dari kecil dia udah balik terus sekolah di dalam aja, pulang sekolah balik, pulang sekolah balik. Gedean dikit kawin sama laki, dikeremin lagi aja, nggak boleh kemana-mana. Keluar dikit, lu kemana sih begitu? Udah susah ada perempuan, susah waktunya. Jadi anteng, kedosanya dikit. Tapi di neraka banyakan perempuan. Kenapa ya? Karena kagak taat sama laki begitu. Ngelaknat laki mulu begitu. Nggak punya duit dilaknat. Biar lu susah katanya. Biar ini disakit begitu. Tapi banyak juga perempuan, apalagi kalau emang ridho. Nah ini terus apa? Dapat nggak perempuan di surganya Adnan tuh? Dapat. Tapi dapatnya dia mah perhiasan perempuan tuh lebih seneng kan? Diajak apa jajal? Diajak bang ke toko Indah ngebayuran. Diajak udah pilih gerian begitu. Berebut bang, girang banget. Wah, apa aja disiagain kali di rumah kalau emang diajak begitu mah. Ini perhiasan perempuan tuh, tenang aja dapat juga. Nah ini dari kisah ini ujungnya yang kita cari, liman athara ridallaha ala hawa nafsihi. Jadi untuk orang-orang yang di saat di dunia ini apapun yang dia lakukan untuk mencari ridho Allah, kita kudu jauhin yaitu sirkul asgor, yaitu ar-riya. Ya kita ngikutin nafsu mah nggak bisa dihilangin, nggak bisa. Tapi kita kudu apa? Nafsu tuh harus dikontrol. Jadi nafsu tuh nggak bisa kalau
nggak bisa. Bahkan di panggilan surganya cuman ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu yang tenang, tuh begitu. Nafsu tetap ada sampai surganya masih ada. Dorongan nafsu tuh. Otak dikasih sama Allah, akal dikasih sama Allah buat ngontrol, begitu. Jadi mudah-mudahan hawa nafsu kita dikontrol, kita hanya mencari ridho Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mencari keridhaan Allah, dan Allah pun ridho, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah.